Apa itu IRD basis data dan apa itu XAMPP dan apa itu command prompt? IRD adalah alat yang digunakan untuk merancang basis data dengan cara memvisualisasikan struktur database. IRD itu singkatan dari Entity Relationship Diagram. Nah, jadi IRD itu dapat membantu para ahli basis data dalam memahami struktur data yang berhubungan dengan basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat IR di aplikasi atau website yang namanya draw.io. Di sini saya menggunakan aplikasinya dan draw.io ini bisa diakses melalui internet di website gitu. Tampilannya sama kayak gini juga. Nah, di draw.io ini menyediakan berbagai macam bentuk gitu, shape untuk ditaruh di papan ini. Nah, jadi untuk membuat IR-nya itu di dalam draw.io ini udah disediakan. Jadi kita pilih opsi entity relation. Nah, di sini ada banyak nih yang bisa kita buat IR-nya. Nah, seperti yang kita tahu, entity relation itu ada yang namanya entitas, ada yang namanya relasi, ada yang namanya atribut, di mana semuanya itu berbeda-beda bentuk. Kayak ini, contohnya entitas itu digambarkan dengan persegi panjang. Atribut digambarkan dengan oval dan juga relasi digambarkan dengan belah ketupat untuk menghubungkannya itu dengan garis. Nah, di sini saya akan membuat contoh IR dengan perusahaan bengkel gitar HD. Bengkel gitar HD itu adalah perusahaan jasa yang mereparasi alat musik atau sound system. Nah, di IR itu pasti ada entitasnya. Kita buat entitasnya. Cara masukin ke dalam papan ini bisa di drag langsung. Kalau di drag itu kita bisa langsung menempatkan posisinya mau di mana. Nah, bisa juga langsung klik. Tapi kalau langsung klik itu dia naruhnya random di mana gitu. Nah, sama aja. Nah, yang pertama itu kita bikin entitas perusahaan karena perusahaan itu pasti ada datanya kan. Perusahaan. Nah, di dalam perusahaan pasti memiliki yang namanya karyawan. Kita geser aja. Oh iya, untuk membuat bentuk yang sama gitu. Ini kan perusahaan udah ada nih, entitas perusahaan kotak gitu. Biar nggak capek di drag lagi atau ditempatin lagi, itu bisa langsung pencet Ctrl D atau yang namanya duplikat. Nah, dari ini bisa langsung kita geser. Setelah entitas perusahaan karyawan dan juga ada entitas barang, dimana pasti berhubungan dengan apa yang dijual gitu. Kalau jasa ini kan dia mereparasi barang gitu. Nah, tetap aja ada barang ya kan. Jadi di sini kita kasih entitas barang. Kita duplikat lagi. Sini ada entitas pelanggan. Di mana jual beli itu pasti ada penjual dan pembeli. Nah, jadi sini kita buat entitas pelanggannya. Kita duplikat lagi. Selain entitas pelanggan, ada satu entitas lagi yang namanya transaksi. Kita buat transaksi. Nah, untuk menghubungkannya, kita bisa menggunakan. Nah, untuk menghubungkan dua entitas ini, antara entitas gitu, kita menggunakan yang namanya relationship atau relasi yang segitiga. Nah, relasi itu bentuknya belah ketupat. Nah, ini karena belah ketupatnya terlalu lebar, bisa kita drag, bisa kita geser. Kita ini apa sih, bentuk menjadi belah ketupat yang sempurna. Bisa kita ubah juga ukurannya. Kita geser. Nah, kalau di Draw.io itu bisa langsung ini ya, ada otomatis apa sih penandanya gitu tuh. Untuk di tengah atau sudah imbang atau belum. Nah, perusahaan sama karyawan itu relasinya adalah operasional karena di operasional ini itu mencatat absensi biasanya dan juga jadwal dari si karyawannya. Kita duplikat.
relasi antar entitas karyawan dengan entitas barang itu adalah kegiatan reparasinya. Karyawan mereparasi barang. Sudah, kita duplikat lagi. Hubungan antar entitas dan pelanggan itu adalah kepemilikan. Memiliki. Nah, jadi di sini bacanya itu pelanggan memiliki barang. Nah, barang ini direparasi oleh karyawan, gitu. Kita duplikat lagi. Nah, relasi antar karyawan dan transaksi itu adalah menerima. Karyawan menerima transaksi dari si pelanggan. Ini kita samakan. Nah, untuk menghubungkannya, kita pilih ini, antitable relation atau garisnya. Kita tekan sekali, muncul, dan di bulatan biru ini yang bisa kita drag, kita hubungkan gitu. Tempel garisnya sampai ada ini lingkaran hijau di sisi bentuknya. Nah, ini juga kita geser, kita tempel ke tempat yang mau dihubungkan. Nah, kalau udah nempel gini, dia udah nempel gitu loh. Kita duplikat aja sama. Nah, selesai kita hubungkan dengan garis. Itu relasinya. Kita baca dari pelanggan ya. Pelanggan memiliki barang, di mana relasinya itu adalah satu pelanggan bisa memiliki satu barang atau lebih. Jadi di sini kita tulis relasinya adalah one to many. Nah, di mana di sini bisa dipencet, bisa klik di tengah garisnya, klik 2 kali, tek. Nah, sampai muncul teks gini, kita bisa ketik. Satu pelanggan, one, bisa memiliki 2 barang atau lebih. Jadi di sini relasinya one to many. Nah, pada relasi barang ke karyawan itu adalah many to many. Kenapa many to many? Karena 2 barang bisa direparasi oleh banyak karyawan juga gitu. Nah, selanjutnya relasi antar karyawan ke transaksi itu adalah one to one. Jadi satu karyawan hanya menerima satu transaksi gitu, menerima upah buat satu karyawan itu sendiri gitu, masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, di dalam setiap entitas atau relasi itu pasti ada yang namanya atribut. Dan atribut itu terdiri dari pasti salah satu itu namanya primary key, di mana primary key itu adalah kode unik yang tidak dimiliki oleh data lain gitu. Jadi yang menjadi ciri khas. Nah, kita mulai dari perusahaan, seperti contoh perusahaan itu pasti memiliki NPWP. Nah, NPWP ini adalah primary key-nya. Kenapa primary key? Karena NPWP tidak dimiliki oleh data lain gitu. NPWP kan pasti beda-beda kan setiap perusahaan. NPWP dan juga ada alamat usahanya, lalu ada atribut lagi, nomor telepon, dan juga alamat email. Nah, kenapa nomor telepon itu bukan menjadi primary key? Karena nomor telepon itu bisa aja sama, meskipun beda-beda, tapi berpeluang untuk sama gitu dalam jangka waktu yang berbeda. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan garis seperti tadi sampai. Lalu kita bikin atribut entitasnya dulu ya. Lalu ada entitas karyawan itu primary key-nya yang membedakan itu adalah ID karyawan.
untuk membedakan data masing-masing karyawan. Itu menggunakan ID karyawan. Jadi primary key-nya adalah ID karyawan, dan juga pasti datanya itu ada nama karyawan. Setiap orang pasti memiliki nama kan. Jadi ya, di sini atributnya itu ada primary key dan juga atribut biasa nama karyawan. Lalu pada atribut barang, itu primary key-nya adalah ID barang, jumlahnya, dan juga jenis barangnya. Nama ID barang, terus jumlahnya, karena setiap pesanan itu barang itu kan tadi lebih dari satu kan. Jadi di sini kita buatkan jumlah, berapa barang yang mau diservis gitu. Satu pelanggan nih mau servis berapa barang dia gitu kan, datanya. Maksudnya itu ada jenis barang. Kenapa jenis barang? Karena bengkel gitar itu cuma enggak reparasi gitar doang, meskipun namanya bengkel gitar, tapi dia menerima kayak servisan sound system atau bass atau keyboard, piano gitu. Jadi setiap alat musik. Jadi sini kita tulis jenis barang. Nah, untuk membedakan jenis barangnya ini, kita pakai bentuk segitiga untuk menghubungkan. Maaf, nih kita geser dulu. Kita cari di general, segitiga. Kita hubungkan. Jadi fungsi segitiga ini adalah menghubungkan satu entitas ke dua entitas atau lebih. Kita buatkan ininya, garisnya. Salah. Ini kita duplikat aja. Di sini yang direparasi itu adalah alat musik dan juga sound system. Sorry. Kita hubungkan. Nah, segitiga ini adalah mendeskripsikan jenis barang. Jadi jenis barang itu bisa alat musik, bisa sound system. Nah, di jenis barang ini itu adalah sub kategorinya. Alat musik itu misalkan ada bass, ada piano, misalkan ada keyboard. Nah, seperti itu. Jadi di sound system juga ya subkategorinya ada mikrofon, misalkan ada speaker. Jadi sound system itu penunjangnya, alat musik itu alatnya yang dimainkan. Gitu ya. Nah, lalu pada entitas pelanggan itu primary key-nya sudah pasti ID pelanggan. Jadi untuk membedakan pelanggan mana aja gitu. ID pelanggan. Lalu ada nama pelanggan. Lalu alamat. Nah, di sini pelanggan itu dicatat alamatnya karena bisa menggunakan pengiriman Gojek gitu. Pengiriman ekspedisi. Jadi pelanggan itu bisa dari jauh gitu misalnya. Alamat dan juga nomor telepon. Nomor telepon itu yang penting karena
pemesanan itu bisa melalui WhatsApp. Nah, pada entitas transaksi itu adalah data-data pembayaran, di mana primary key-nya adalah kode bayar, kode bayarnya berapa gitu. Terus ada pula total harga, karena pasti ada nominalnya dong, berapa yang dia bayar gitu. Datanya total harga dan juga tanggal. Nah, seperti ini. Kita hubungkan. Entitas sudah ada atributnya semua. Sekarang kita tinggal isi atribut dari relasi itu: operasional, reparasi, menerima, memiliki. Nah, pada operasional itu primary key-nya adalah kode absen. Kode absen. Karena kode absen itu membedakan ya. Kode yang berbeda gitu. Nah, kode absen dan juga di sini ada ID karyawan. Nah, ID karyawan ini merupakan foreign key. Apa artinya foreign key? Foreign key itu adalah primary key dari entitas yang dihubungkan. Nah, ID karyawan ini adalah primary key dari si karyawannya ini, dari yang dihubungkan oleh si operasional ini, si relasinya ini. Jadi, primary key yang ada di entitas karyawan, di dalam relasinya itu berubah namanya jadi namanya foreign key. Pada relasi reparasi itu ada juga primary key-nya, ada juga atributnya gitu. Dimana reparasi itu memiliki kode reparasi. Jadi tujuan kode reparasi apa tuh? Kode reparasi itu tujuannya untuk membedakan barang-barangnya gitu, membedakan apa sih namanya? Membedakan barang yang mana dan juga reparasinya mau kayak gimana gitu. Jadi ada kode reparasi dan juga ID barang. Nah, ID barang itu sama seperti ID karyawan tadi di relasi operasional, yaitu adalah foreign key-nya. Foreign key dari si barang. ID barang itu kan primary key-nya si ini kan, si barang kan. Nih, si entitas barang ini. Nah, di reparasi itu menjadi foreign key. Dia primary key di dalam data ini yang menghubungkan gitu loh. Dan pada entitas kepemilikan itu ada juga primary key-nya, dimana primary key-nya adalah nomor urut. Karena sistemnya bengkel gitar HD itu adalah ini secara urutan ya reparasinya. Jadi di sini pelanggan memiliki barang. Nah, pada saat masuk data kepemilikan ini, pelanggan tuh langsung dapat nomor urut barangnya yang mau diservis itu yang mana duluan gitu. Jadi nomor urut ini membedakan. Kita hubungkan. Nah, itu primary key dari kepemilikan. Lalu memiliki foreign key juga, di mana ini ID pelanggan. Kenapa ID pelanggan? Kenapa ID pelanggan? Karena di data kepemilikan itu pasti yang punyanya itu si pelanggan kan. Nah, pelanggan itu di dalam IR bengkel gitar HD sudah memiliki ID-nya sendiri. Jadi dicatatnya dengan ID pelanggan di sini. Selain itu, ada juga ID barang. Jadi
Jadi si pelanggan itu punya barang kan, barangnya itu dapat nomor urut. Nah, jadi di dalam entitas relasi ini, di dalam relasi ini itu mencakup dua-duanya gitu. Jadi ID barang ini merupakan foreign key karena ID barang itu adalah primary key dari si barang. Ya, jadi kurang lebih IR-nya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan membuat entitas relation diagram dari tabel perusahaan. Perusahaan memiliki primary key NPWP sebagai kode uniknya. Dan perusahaan memiliki atribut seperti alamat, nomor telepon, dan email. Tabel yang kedua, saya akan membuat tabel dari pelanggan, entitas pelanggan, ini mana pelanggan memiliki primary key ID pelanggan sebagai kode uniknya. Dan pelanggan memiliki atribut nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Dan selanjutnya saya akan membuat tabel relasi antara pelanggan dan barang, yaitu tabel kepemilikan. Kepemilikan memiliki primary key yang tidak dimiliki oleh entitas lain, yaitu nomor urut. Dan selanjutnya kepemilikan memiliki foreign key ID pelanggan, dan ID barang. Karena kepemilikan merupakan relasi antara entitas pelanggan dan entitas barang. Selanjutnya saya akan membuat tabel karyawan. Karyawan memiliki primary key ID karyawan, lalu memiliki atribut nama karyawan, dan nomor telepon karyawan. Di tabel selanjutnya saya akan membuat entitas dari barang. Barang memiliki primary key ID barang, lalu atributnya ada jenis barang dan jumlah. Selanjutnya ada tabel reparasi. Reparasi memiliki primary key kode reparasi, reparasi memiliki foreign key yaitu ID barang, dan entitasnya jenis kerusakan. Dan tabel entitas terakhir yaitu tabel transaksi. Transaksi memiliki primary key kode bayar. Transaksi memiliki dua entitas. Yang pertama ada total harga, dan tanggal. Apa itu XAMPP? XAMPP adalah perangkat lunak open source yang berfungsi sebagai web server untuk mengembangkan dan merancang situs web. Nah, jadi XAMPP ini merupakan singkatan dari X yaitu cross platform, A-nya itu Apache, M-nya itu berarti MySQL atau MariaDB, P-nya itu PHP, dan P-nya itu Perl. Nah, XAMPP ini dapat diinstal pada berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux.
Nah, XAMPP ini dirancang untuk menjadi lingkungan pengembangan yang mudah digunakan dan ringan. Dengan XAMPP, pengembangan web dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi situs web, menghemat waktu, serta juga mengidentifikasi masalah potensial sebelum situs web mereka diunggah secara live ke internet. Apa itu Command Prompt? Nah, Command Prompt ini adalah singkatan dari panjangan dari CMD. Jadi CMD adalah aplikasi berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi Windows melalui perintah teks. Nah, CMD juga dikenal sebagai cmd.x atau prompt perintah. Nah, CMD ini memiliki banyak fungsi. Di antaranya itu ada mengelola file dan folder, mengkonfigurasi jaringan, memecahkan masalah sistem, melihat isi folder, mencari teks dalam file, serta melihat daftar proses yang berjalan. Nah, CMD merupakan alat yang sangat berguna bagi para profesional IT dan pengguna yang ingin meningkatkan efisiensi dalam mengelola sebuah sistem operasi. Nah, CMD juga dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dengan lebih cepat. Selanjutnya kita akan membuat CMD-nya. Yang pertama-tama kita buka aplikasi Exam, kemudian aktifkan Apache, klik Start, dan MySQL, klik Start juga. Setelah warnanya menjadi hijau, berarti itu sudah diaktifkan. Selanjutnya kita buka CMD-nya, atau klik Command Prompt. Baik, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian kita akan membuat database dengan cara cd, klik Enter, kemudian cd c.2/exam/mysql/bin. Setelah itu ketik mysql min u root min p. Klik Enter. Di sini ada enter password ya. Klik Enter saja. Setelah tampilannya seperti ini, baru kita akan membuat database-nya. Caranya gimana? Caranya create database. Kemudian nama database-nya. Di sini saya akan membuat namanya bengkel gitar HD titik koma. Klik Enter. Setelah query OK, berarti database sudah berhasil dibuat. Nah, kita akan menggunakan database bengkel gitar HD. Caranya use bengkel, nama database-nya bengkel gitar HD titik koma. Database change. Berarti di sini database-nya sudah bisa digunakan. Setelah membuat database-nya, kita akan membuat tabelnya dengan cara create table. Yang pertama itu ada tabel perusahaan. Ini nama tabelnya, tabel perusahaan. Kurung buka. Di tabel perusahaan itu ada apa saja? Di tabel perusahaan ada NPWP, kodenya integer, panjangnya 15. Karena ini primary key, jadi kita ketik not null primary key, koma. Yang kedua ada alamat, kodenya varchar, panjangnya 30, not null, koma. Yang ketiga ada no HP, kodenya varchar, panjangnya ada 15. Yang terakhir ada email, kodenya varchar, panjangnya 30. Karena ini terakhir, jadi kurung tutup lagi, tambahkan titik koma. Query OK. Nah, jika query OK berarti table sudah dibuat. Cara menampilkan tabel perusahaan itu dengan des perusahaan, nama tabelnya, titik koma. Nah,
Di sini NPWP itu menjadi primary key. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data-datanya. Harusnya ini insert ya, karena saya typo. Jadi kita ulang lagi. Memasukkan datanya, insert into. Jadi kalau bisa jangan sampai salah ketik ya, atau typo. Karena itu tidak akan terbaca sama sistemnya. Oke, insert itu nama tabelnya apa? Di sini saya nama tabelnya perusahaan. Perusahaan, tambahkan values. Kurung buka. Yang pertama itu masukkan NPWP-nya. Koma. Kutipnya jangan lupa juga. Masukkan alamatnya. Kutip lagi, koma. Masukkan nomor HP. Oh, nih di sini tambahkan kutip lagi, koma, kutip. Masukkan email. email.com. Kutip. Karena di sini terakhir tambahkan kurung tutup titik koma. Enter. Query OK. Query OK berarti datanya sudah berhasil dimasukkan. Nah, cara melihatnya, kita gunakan kode select from bintang from, from perusahaan. Select. Ini from nama tabel ya. Titik koma. Nah, di sini sudah terisi NPWP-nya 2147483647, kemudian alamatnya Jalan Jua Telaga Permai, kemudian nomor HP-nya, dan terakhir ada emailnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu adalah tabel pelanggan. Caranya seperti tadi, create tabel, nama tabelnya pelanggan, kurung buka, enter. Di sini yang pertama itu ada ID pelanggan. ID pelanggan. Kodenya integer, panjang 15. Karena ini primary key, jadi not null primary key. Oke. Koma. Yang kedua itu ada nama pelanggan. Masukkan nama pelanggan. Kodenya varchar. Panjangnya 30. Ini not null. Koma. Yang ketiga itu ada 0 HP. Kodenya varchar. Panjangnya 15. Koma. Yang terakhir ada alamat. Kodenya varchar. Panjangnya 30. Karena ini yang terakhir, kita tambahkan kurung tutup titik koma. Enter. Nah, tabel pelanggan sudah dibuat. Cara melihat tabelnya gimana? Kita seperti tadi ya, des, nama tabel pelanggan, titik koma. Baik, selanjutnya kita akan mengisi tabel pelanggan dengan cara yang sama seperti tadi, insert into nama tabel pelanggan, tambahkan values. Kurung buka. Di sini ada ID pelanggan. Koma. Nama pelanggan. Jangan lupa ya kutipnya juga. Nomor HP-nya.
Yang terakhir ada alamat. Kita koma, klik enter, kemudian kita isi yang kedua, pelanggan yang kedua. Sama juga, kurung buka, masukkan ID pelanggan, koma, masukkan nama pelanggan, koma, kutip, masukkan nomor HP, koma, kutip, masukkan alamatnya. Tutup kurung lagi, koma lagi, kemudian masukkan data yang ketiga, masukkan namanya, jangan lupa ya harus ada kutipnya juga. Alamatnya, kemudian yang terakhir ada masukkan karena ini yang terakhir, jadi kita masukkan titik koma. Oke. Query, oke. Cara melihat data tabel ini, kita select bintang, from, nama tabel pelanggan. Klik. Data sudah selesai dimasukkan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke membuat tabel yang ketiga. Caranya sama seperti membuat tabel pelanggan sama perusahaan. Create tabel. Yang ketiga itu ada tabel karyawan. Ini nama tabelnya. Kurung buka. Di tabel karyawan itu ada ID karyawan. Kodenya integer, panjang 15. Ini sebagai primary key. Koma. Yang kedua itu ada nama karyawan. Kodenya varchar. Panjangnya 30. Ini tidak primary key ya. Yang ketiga ada nomor telepon. Kodenya varchar, panjangnya 15. Karena ini yang terakhir, kita kurung tutup, titik koma. Query, oke. Cara menampilkannya lagi, kita des nama tabel karyawan, titik koma. Nah, di sini kita lihat ID karyawan itu primary key. Kita masukkan lagi data-datanya seperti tabel pelanggan dan tabel perusahaan dengan cara insert into nama tabel tambahkan values semua. Yang pertama itu ada ID karyawan, kita ketik ID karyawannya, nama karyawannya, kemudian nomor telepon. Masukkan nomor telepon.
kurung tutup, koma, kita masukkan data yang kedua, masukkan nama karyawan dan nomor telepon. Koma, masukkan data yang ketiga, masukkan namanya, karena ini yang terakhir, jadi kita tambahkan titik koma. Query oke, berarti data sudah selesai dimasukkan. Cara melihatnya, kita select from nama tabel. Nah, ini sudah selesai dimasukkan. Kita lanjut aja ya kita lanjut aja ke tabel yang keempat. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita create tabel, nama tabelnya barang, kurung buka. Yang pertama itu ada ID barang. Integer panjang 15. Ini primary key, jadi not null primary key. Koma, yang kedua itu ada jenis barang. Kodenya varchar, panjangnya 30. Ini not null. Koma. Yang ketiga itu ada jumlah. Kodenya varchar. Ini panjangnya 100. Karena ini yang terakhir, jadi kurung tutup, titik koma. Query oke. Untuk menampilkan tabel ini, kita des nama tabel, titik koma. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi barang ini dengan cara insert into nama tabel barang, tambahkan values, kurung buka, masukkan ID barangnya, koma, jenis barangnya, selanjutnya jumlah. Jumlah di sini ada 15. Kurung tutup, kita koma, kita masukkan data yang kedua, kutip jenis barang, masukkan ID barang, jenis barangnya, dan jumlahnya. Titik koma. Karena ini yang terakhir, jadi tambahkan titik koma. Di sini kurung tutupnya 2. Maaf guys, ternyata ada salah. Kalau kita sudah memasukkan data yang tadi, kita cukup menekan tombol panah di keyboard ya. Insert into barang values. Nah, ternyata ini kurung tutupnya 1 aja. Klik enter. Jika query oke, kita dapat melihatnya. Caranya select from barang, titik koma. Nah, setelah kita membuat ini, kita langsung saja ke membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel reparasi.
Caranya sama, create tabel reparasi. Di tabel reparasi itu ada kode reparasi. Kodenya integer, panjangnya 15. Ini primary key, jadi not null primary key. Koma, yang kedua itu ada ID barang. Kodenya integer, panjangnya 15, not null. Koma. Yang ketiga itu ada jenis kerusakan. Tipenya varchar, panjangnya 30. Karena ini yang terakhir, jadi kurung tutupnya ada 2. Kemudian titik koma. Okay. Setelah query OK, seperti biasa kita akan menampilkan tabelnya dengan cara des nama tabel. Nah, di sini primary key-nya di kode reparasi ya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan datanya lagi dengan cara insert into nama tabel, tambahkan values. Dalam kurung buka, kutip 1, ini kita masukkan kode reparasinya. Koma, ID barang kan di sini ada 111 dan 2222. Nah, kita masukkan yang ID barang, kemudian jenis kerusakannya. Kita masukkan data yang kedua. Kode reparasinya. Kemudian masukkan ID barang. Kemudian jenis kerusakannya. Setelah itu kurung tutupnya 2. Tidak. Setelah itu titik koma. Oh, ternyata di sini saya lupa memasukkan kutip satunya. Jadi kita buat lagi. Seperti tadi, kalau misalkan sudah mengetikkan ini, kita tekan aja tanda panah yang ada di keyboard, kemudian enter. Nah, kita masukkan kutip satunya. Oke. Setelah query OK, kita akan melihat isi tabel ini dengan cara select bintang from nama tabel reparasi titik koma. Nah, data sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian kita akan membuat tabel transaksi dengan caranya sama seperti yang sebelumnya. Create tabel transaksi values. Create tabel transaksi kurung buka. Setelah itu kita akan memasukkan data dari tabelnya. Yang pertama itu ada kode bayar. Tipenya integer, panjangnya 15. Seperti tadi ya, sama. Karena ini primary key, jadi kita tulis not null primary key. Yang kedua ada total harga. Maaf. Di sini tipenya desimal dan ini 10,5. Not null. Yang terakhir ada tanggal. Tanggal itu tipenya date. Kurung tutup, titik koma.
Query oke, berarti tabelnya sudah selesai dibuat. Kita akan menampilkan tabelnya dengan cara des nama tabel. Di sini selanjutnya kita akan mengisi data tabel ini. Caranya sama seperti tadi, insert into nama tabel, tambahkan values. Kurung buka, tambah kutip 1, masukkan kode bayarnya, total harganya, Rp150.000. Dan tanggalnya. Tanggalnya itu ditulis tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Maaf, di sini saya lupa menambahkan koma. Kita akan memasukkan data yang kedua. Kode bayar. Total harganya itu kemudian masukkan lagi tanggal, tahun dulu, masukkan bulan, dan tanggal. Kemudian kita akan mengisi data yang ketiga, masukkan kode bayarnya, total harga, masukkan tahun, karena ini data yang terakhir, jadi kita tambahkan titik koma. Query oke, berarti data sudah selesai dimasukkan. Kita select bintang from nama tabel. Data sudah selesai dimasukkan. Nah, kalau udah selesai gini, aku terakhirnya ngomong apa? Kalau udah selesai gini, aku terakhirnya ngomong apa? Baik, karena datanya sudah semua. Oke, baik, karena data-datanya sudah dimasukkan semua. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Gitu doang. Udah nih.